Baru-baru ini Scott Bessent, orang yang memegang kunci brankas Amerika alias Menteri Keuangan, memberikan pengakuan yang cukup membingungkan di depan Kongres. Dia mengakui kalau China nggak cuma main-main lagi. Selama ini kita pikir perang Amerika versus China itu cuma soal tarif impor sepatu atau chip komputer. Padahal perang yang sebenarnya adalah soal pipa keuangan. Amerika sadar kalau ekonomi mereka itu sebenarnya sudah keropos di dalam. Tapi mereka harus terus memoles tampilan luarnya supaya terlihat mengkilap. Caranya, menjaga harga aset tetap setinggi langit. Dow Jones tembus 50.000 poin, Trump bangga-banggain itu seolah-olah dia itu pialang saham, bukan presiden. Dia bahkan bilang market bakal naik 2 kali lipat di akhir masa jabatannya. Manis banget ya janji manisnya, mirip rayuan tukang obat di pasar malam. Tapi pertanyaannya, kalau ekonomi Amerika itu sehebat itu, kenapa pemerintahnya harus sampai jualan mimpi di TV nasional supaya orang mau investasi di sana? Masalahnya begini, untuk membuat market naik 2 kali lipat dalam 3 tahun, Amerika butuh return tahunan sekitar 30%. Itu angka yang nggak masuk akal, kecuali mereka mencetak uang gila-gilaan, alias masuk ke wilayah hiperinflasi. Satu-satunya kartu yang tersisa di tangan Trump cuma satu. Memompa harga saham pakai uang utang, sementara nilai dolar pelan-pelan menguap. Inilah yang disebut ilusi pertumbuhan. Mereka butuh investor global terus setor uang ke Amerika supaya skema Ponzi raksasa ini nggak ambruk. Tapi ada satu hambatan besar yang namanya China. China mulai berhenti mendaur ulang dolar mereka kembali ke Amerika. Dulu China dapat dolar dari hasil jualan barang, lalu dolar itu dibelikan obligasi atau saham Amerika. Sekarang, China bilang, makasih, kita mau bangun sistem sendiri saja. Nah, mari kita bahas bagian yang paling bikin merinding. China sedang menyempurnakan sistem pembayaran digital berbasis blockchain yang disebut mBridge. Kalau sistem ini sudah jalan penuh, negara manapun bisa transaksi langsung tanpa lewat Bank Amerika atau Eropa. Tidak ada lagi yang namanya sanksi ekonomi Amerika yang mematikan. Ingat apa yang terjadi pada Iran. Bessent sendiri bangga bilang kalau sanksi Amerika bikin bank terbesar di Iran bangkrut, mata uangnya terjun bebas, dan rakyatnya turun ke jalan. Itu adalah bentuk senjata keuangan. Dan China sedang membangun perisai untuk melawan senjata itu. Transaksi digital RMB China melonjak dari 250 miliar dolar di tahun 2022 menjadi 2,3 triliun dolar tahun lalu. Pertumbuhannya nggak masuk akal kan? Ini bukan lagi eksperimen, ini adalah eksekusi mati buat dominasi dolar. Tapi tunggu, ada plot twist yang lebih gila lagi. Ada rumor kuat kalau China bakal membackup mata uang digital mereka dengan emas. Bukan cuma sekadar janji kertas kayak dolar yang bisa dicetak sesuka hati oleh Federal Reserve. China selama 15 bulan terakhir nggak berhenti beli emas, bahkan saat harganya lagi di puncak tertinggi sejarah. Kenapa? Karena mereka tahu semua mata uang kertas alias fiat pada akhirnya akan kembali ke nilai aslinya, yaitu nol. Dengan emas di belakangnya, sistem keuangan China bakal punya tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dibanding sistem Amerika yang cuma modal, percaya saja sama kami. Kalau bank sentral negara lain, dana pensiun, sampai investor kakap mulai pindah ke aset China yang berbasis emas, Amerika bakal kehilangan sumber pendanaan utamanya. Artinya apa? Suku bunga di Amerika bakal melonjak, pengangguran naik, dan gelembung saham yang selama ini dibanggakan bakal meletus sekeras-kerasnya. Ironisnya, Amerika sebenarnya menggali liang kuburnya sendiri. Semakin sering mereka pakai sanksi dolar sebagai senjata, semakin takut negara lain untuk bergantung pada dolar. India saja dipelototin gara-gara beli minyak Rusia. Kalau negara sebesar India saja merasa terancam, apalagi negara-negara kecil. Mereka semua sekarang melirik ke arah China, bukan karena mereka cinta sama China, tapi karena mereka butuh sekoci penyelamat sebelum kapal besar bernama dolar ini karam. Di sisi lain, 90% saham di Amerika itu cuma dimiliki sama 10% orang kaya. Kalau harga saham jatuh karena modal asing kabur ke China, konsumsi orang-orang kaya ini bakal anjlok. Padahal mereka inilah motor penggerak ekonomi Amerika. Sekali mereka berhenti belanja, resesi bukan lagi sekadar prediksi,
tapi kenyataan pahit yang harus ditelan. Lalu, apa langkah Amerika selanjutnya? Scott Bessent dan timnya sampai sekarang belum punya jawaban konkret selain terus berutang dan berharap China nggak bakal benar-benar meluncurkan mata uang digital berbasis emas itu. Mereka terjebak dalam perang tarif yang mereka mulai sendiri, yang justru membuat permintaan akan dolar menurun secara alami. China sedang bermain catur jangka panjang, sementara Amerika sibuk main slot dengan harapan market saham terus hijau tiap hari. Kita sekarang berada di titik balik sejarah di mana sistem keuangan yang kita kenal selama 80 tahun terakhir sedang diguncang dari fondasinya. Apakah China akan benar-benar menghancurkan dolar? Ataukah Amerika punya trik sulap terakhir untuk tetap bertahan sebagai raja finansial dunia? Yang jelas, dunia tidak akan lagi sama setelah sistem Enbridge ini terkoneksi secara global. Jangan lupa, kekuatan dolar itu ada pada jaringannya. Tapi kalau China berhasil membuktikan bahwa sistem mereka lebih efisien, lebih murah, dan yang paling penting, aman dari campur tangan politik Amerika, maka network effect dolar akan hancur dengan sendirinya. Investor retail di China yang tadinya skeptis pun sekarang mulai ramai-ramai masuk ke bursa saham lokal. Mereka sendiri, ada hampir 5 juta akun baru dibuka hanya dalam 1 bulan. Ini adalah sinyal kalau kepercayaan sedang berpindah arah. Amerika mungkin masih merasa sebagai polisi dunia, tapi di dunia finansial orang tidak peduli siapa polisinya. Orang cuma peduli di mana uang mereka aman dan nilainya tidak tergerus inflasi gila-gilaan. Jadi apakah kamu masih merasa aman menyimpan semua aset dalam instrumen yang dikendalikan oleh Washington? Atau jangan-jangan China sudah menyiapkan tempat yang lebih menjanjikan di masa depan yang serba digital dan berbasis emas ini? Semua data ini menunjukkan kalau dominasi Amerika bukan lagi sesuatu yang pasti. Kita sedang melihat pergantian tahta yang prosesnya mungkin menyakitkan buat banyak orang, terutama mereka yang terlalu percaya pada narasi America First. Strategi China untuk bypass sistem finansial Amerika bukan lagi sekadar teori konspirasi, tapi sudah menjadi ancaman nyata yang diakui oleh pejabat tertinggi Amerika sendiri. Saat Bessent bicara tentang kekurangan dolar di Iran sebagai sebuah keberhasilan, dia sebenarnya sedang memberi pengingat kepada seluruh dunia. Kalau kalian nggak nurut, nasib kalian bakal sama. Masalahnya dunia sekarang punya pilihan lain, dan pilihan itu ditawarkan oleh China dengan sistem yang lebih canggih dan transparan melalui teknologi blockchain. Ini adalah awal dari berakhirnya era unipolar keuangan dunia. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan para pengelola dana global. Apakah akan tetap bertahan di kapal yang mulai bocor demi loyalitas masa lalu, atau melompat ke kapal modern yang mungkin terlihat asing tapi punya fondasi emas yang solid? Pertarungan ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti. Kepanikan di wajah Scott Bessent saat sidang Kongres kemarin adalah bukti kalau Amerika sedang tidak baik-baik saja. Mereka sadar kalau waktu mereka sebagai penguasa absolut keuangan dunia sedang dihitung mundur. Dan lucunya, semua ini terjadi justru saat mereka sedang sibuk merayakan angka-angka di bursa saham yang sebenarnya hanyalah angka fiktif hasil cetak uang. Dunia sedang berubah, dan mereka yang tidak siap bakal ikut tenggelam bersama runtuhnya kejayaan dolar. China mungkin belum menang sepenuhnya, tapi mereka sudah berhasil membuat Amerika panik. Dan dalam dunia finansial, kepanikan adalah awal dari sebuah kejatuhan besar. Apakah Enbridge benar-benar akan menjadi pembunuh dolar, atau justru Amerika akan melakukan langkah ekstrem lainnya untuk mempertahankan posisinya? Yang jelas, kedaulatan finansial bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang sedang diwujudkan oleh Beijing lewat teknologi masa depan. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir. Nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.